Ntar mau ngidupin ini. Nggak masalah kan ya? Bang, saya nyalain ini. Udah oke Bang ya? Oke. Udah. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Mix 2. Cek 1. Oke. Itunya backgroundnya Pak. Layar kacanya. Set. Tadi. Ini kan. Guys, maaf. Itu dihilangkan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alayka wa alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agithna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan. Alhamdulillah, selepas kita melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah insyaallah, ya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, ya, sehat wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita berikhtiar, ya, menuju hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan, alhamdulillah, ya, di tengah-tengah kami, ya, kehadiran, ya, podcast sahabat karib, kehadiran insyaallah, ya, seorang ustadz, seorang pemuda yang luar biasa insyaallah, ya, beliau adalah Ustadz Iid, ya, Ustadz Iid Hidayatullah LC, ya, beliau yang akan mengisi kajian kitab At-Tibyan, ya, kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Ya, sebelum berlanjut kepada pembahasan kitab At-Tibyan, baiknya kami akan menyampaikan secara singkat, ya, biografi beliau. Ya, beliau adalah
Ustadz Ihid Hidayatullah LC, ya beliau ya saat ini ya aktif di keilmuan tahsin Al-Quran ya Ustadz ya. Lalu kemudian ya beliau dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman melalui berbagai kegiatan kajian, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Nah, saat ini juga beliau menjabat ya sebagai pendiri ya sekaligus pembina ya Yayasan Khidmah Islam Al-Kautsar. Ya, ini di mana nih Ustaz? Di Dharma Wangsa ya. Tambun Utara insyaallah. Jaga beliau aktif menjadi narasumber di berbagai forum, seminar dan kajian ya baik di tingkat lokal maupun nasional insyaallah dengan latar belakang pendidikan S1 Universitas Al-Azhar. Serta juga beliau ya melakukan pendidikan kader ulama tafsir MUI Kabupaten Bekasi. Jadi Tambun Utara itu maksudnya masih kabupaten Ustaz ya? Tambun Utara maksudnya masih kabupaten. Nah, ya beliau ya asalnya beliau dari Cikarang ya, sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Ya, insyaallah dari Cikarang juga. Insyaallah mau jamaah-jamaah yang ada di Central Park Ustaz itu mau mengikuti bincang-bincang terkait kitab At-Tibyan. Nah, beliau khusus memiliki perhatian secara khusus terhadap pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Ya, motivasi dan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini sangat ya linear sekali. 1 atau 2 hari ya. Ini tergantung nanti kita menunggu keputusan ya Kementerian Agama yang melakukan sidang isbat hari ini insyaallah. Ya, apapun itu keputusannya ya kita ikuti untuk kemaslahatan bersama. Dan kita paham betul bahwa di bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an. Nah, ini mungkin Ustaz nanti ada sesi pertanyaan ya paling dari layanan chat ya insyaallah. Lalu kemudian nanti ini pertemuannya bukan kali pertama saja, nanti to be continue. Ada sesi pertemuan berikutnya insyaallah, mudah-mudahan ya Ustaz berkenan ya bisa offline ataupun online. Nah, kita nanti cari atau tim ya kalau misalkan Ustaz tidak bisa kebetulan ada di Dharma Wangsa ya kami yang ke sana. Ya, kami yang ke sana untuk melakukan syuting kaitannya dengan kajian kitab ya At-Tibyan. Sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan insyaallah, yaitu sekilas pandang profilnya beliau. Ya baik, sebelum nanti ya beliau menyampaikan ya kaitannya dengan kitab At-Tibyan dan mungkin ya alasannya ya seperti apa ya kitab At-Tibyan ini menjadi pilihan di podcast sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Baik, mari kita ya mulai dengan ya niat dengan baik ya kita siapkan mungkin ya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan mungkin saat ini berada di ruang ya kamarnya masing-masing, bisa sambil menyiapkan buku sekaligus pena mencatat hal-hal yang kita anggap penting, tapi insyaallah sih semuanya itu penting karena semuanya itu insyaallah ya ilmu yang akan menjadi tambahan literasi kita insyaallah. Baik ya Ustadz, untuk sesi pertama ya silakan menyapa sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Lalu kemudian ya kami sudah mengenalkan, barangkali ada yang terlewat monggo disampaikan. Selepas itu kemudian apa yang menjadi alasan pilihannya kitab At-Tibyan, apakah linear dengan momen di bulan Ramadan ini. Tafadhol. Alaihi masyur.
senyaman mungkin. Senyamannya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur al-fakir pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersua via TikTok dan media sosial yang lainnya. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang penuh keberkahan, penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadi ajang kita bersilaturahim di dunia dan juga bersambung silaturahim kebaikan hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, sebelum kita lanjut kepada pembahasan at-tibyan al-fakir, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Mukhafid, bahwasanya saya bernama Iit Hidayatullah. Al-fakir lahir di Cikarang pada tanggal 12 September 1989, masih berkepala 3, sudah punya anak, masih berkepala 3, sudah punya anak 3 dan juga istri 1, alhamdulillah. Dan sekarang sedang tinggal berdomisili di Dharma Wangsa, perumahan Dharma Wangsa, klaster Borobudur. Monggo yang mau silaturahim mampir ke Dharma Wangsa, ya, ke klaster Borobudur, nanti bisa lihat-lihat sambil doain rumah Quran Al-Kausar yang ada di sana. Kebetulan kami juga sedang mencoba merintis rumah Quran yang diperuntukkan untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kita lihat faktanya banyak sekali, ya, lebih dari 50%, ya, daripada orang yang masih belum bisa tersentuh untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka menjadi tugas kita bersama sebagai seorang muslim yang tentu, ya, diberikan amanah untuk bisa membaca Al-Quran, untuk juga mensyukurinya dengan cara mengajarkannya ke generasi berikutnya. Walaupun kita sama tahu bahwasanya Allah sudah menjaga kesucian, kemurnian, keterjagaan cara baca Al-Quran dan isinya, namun kita pun bisa ikut andil mendapat kemuliaan penjagaan Al-Quran dengan cara mensyukuri, mengajarkannya ke generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu tergerak al-fakir ketika diajak oleh sahabat karib Ustadz Mukhafid dan juga seluruh tim kru yang ada di sini untuk juga sedikit mungkin yang al-fakir ketahui dari guru-guru al-fakir, menyampaikan beberapa maklumat seputar keutamaan membersamai Al-Quran. Tentu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dan ketika kita tilik, ya, dulunya bulan ini adalah bulan yang sangat tidak mengenakan, karena namanya saja bulan Ramadan, asal kata Ramad, ini bulan yang sering membakar, artinya bulan yang panasnya luar biasa, ya. Kayak misalkan dalam satu minggu itu hari Jumat itu kerasa sekali paling panas, ya. Dalam satu tahun yang paling panas adalah kerasanya di bulan Ramadan ini, ya, Ramadan, makanya julukannya bulan yang membakar. Namun, ya, bulan yang tidak mengenakan itu berubah berbanding terbalik 360 derajat menjadi bulan yang sangat mulia dengan hadirnya turunnya Al-Quran. Dengan hadirnya Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulan yang tadinya sangat tidak disukai menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Maka dari itu, ya, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah dan akan menjadi mulia. Maka kita yang akan menyambut bulan Ramadan ini, bulan mulia ini, bulannya Al-Quran ini, perlu kita mengetahui bagaimana interaksi kita melalui Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi interaksi yang sangat baik, interaksi yang penuh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita punya atasan, tentu kita nggak bisa sembarangan berucap kepada atasan kita. Tentu kita butuh persiapan, baju bagus, perkataan yang bagus, dan juga apapun yang harus kita siapkan agar kita bisa semakin baik mempersiapkan perjumpaan dengan orang yang kita hormati. Apalagi ketika cara mengkaji salah satunya kitab untuk perhatikan bagaimana cara membersamai Al-Quran dengan baik, cara berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, kitab At-Tibyan ini ya, sudah ada yang berterjemah bahasa Indonesia, sudah ada yang terjemahan bahasa Indonesia. Ini bisa dicari di online ya, online shop, dan juga di toko-toko buku, dan ini lumayan bestseller ya, kitab At-Tibyan terjemahan ini. Dan insya Allah para penghafal Al-Quran tidak asing dengan kitab At-Tibyan ini. Kenapa? Karena memang ketika membaca Al-Quran ini tidak sama seperti membaca Quran. Membaca Quran tidak perlu memperhatikan hal apapun ketika ingin membacanya. Namun ketika membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan segala halnya agar kita bisa berinteraksi kepada yang punya kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Fadlu kalamillah ala sairil kalam, kafadlillah ala khalqih." Jadi perumpamaan kalamullah Al-Quran dibanding kalam makhluk Allah yang lainnya, itu derajatnya, perbandingannya sama seperti perumpamaan Allah terhadap makhluknya. Nah, tentu tidak bisa dibandingkan dan sangat jauh sekali antara perumpamaan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin bisa dibandingkan. Maka Al-Quran pun begitu. Keutamaannya, ketinggiannya, kemuliaannya tidak bisa kita samakan dengan kitab-kitab, buku-buku atau tulisan-tulisan biasa. Perlu sesuatu yang harus kita perhatikan agar semakin berkualitas bacaan kita, agar semakin mengena interaksi kita kepada Allah, agar semakin meresap ke dalam diri kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin bagus, semakin baik interaksi kita kepada Allah, dan semakin kita mendapatkan kebaikan dengan memperhatikan adab-adabnya, khususnya ketika kita memperhatikan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil. Mungkin untuk khotibah seperti itu. Siap. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hidayatullah yang sudah menyampaikan prolog kaitannya ya kenapa kemudian memilih kitab At-Tibyan. Itu kita sama-sama dengarkan ya, alasannya bahwa berdasarkan research atau berdasarkan kajian, ternyata sahabat karib, sahabat menara kebaikan di angka 50 ya, 50%. Apa berapa? Lebih ya. Wah. Kalau dulu saya mengikuti LPPQ, Lembaga Pusat Pengembangan Al-Quran, yang dimotori salah satu alumni Gontor juga ya, salah satu alumni Gontor. Beliau ada metode itu. Nah, sebelumnya memang dia gencar masif mendirikan di beberapa titik ya, di beberapa daerah agar menjadi DPC. Nah, mereka akan diangkat menjadi pengurus. Nah, karena memang dia konsen juga di buta huruf Al-Quran, ternyata ya presentasinya itu ya sangat menyedihkan bagi kalangan kita tentunya, yang memang dari kecil kita sudah diajari ya Al-Quran gitu ya Ustaz ya.
dari usia 72,25 Ustaz. ya 72,25%. Ya 72,25%. Ini adalah angka yang sangat fantastis. Maka ya kami sahabat karib, ya saya merinding nih Ustaz. Aduh. Ya, sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, ini adalah ruang ya di mana saja berada, ini adalah ruang kita pun konsen ya bagaimana ya anak-anak ya terutama di usia-usia produktif ya sudah bisa gitu ya membaca Al-Qur'an. Walaupun memang yang namanya belajar itu tidak kenal waktu ya, tidak kenal usia. Jadi sepanjang masa jika sudah tersadarkan dia mau belajar. Ya sekilas juga di Saung Quran beliau juga ya sahabat karib ya awal-awal Saung Quran ya mendirikan ruang belajar Al-Quran. Nah beliau yang menjadi bengkel surah Al-Fatihah. Ya begitulah mungkin juga antum mendapatkan pengalaman dari ya santri-santri, baik itu santri di kalangan remaja ataupun di kalangan dewasa ataupun lansia ya saat itu ya Al-Fatihah. Dan tahu itu sampai selesai apakah sudah benar dari ta'awud kemudian waladhdallin dan sebagainya. Tapi yang jelas sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus apalagi tadi disampaikan 72%. Ya paling tidak kita yang ambil peran lah gitu ya. Jadi maka jika kita tidak mampu mengambil peran menjadi tenaga-tenaga ahli di dalamnya, ya sahabat karib memberikan fasilitas ya terutama di bulan Ramadan ini ada sedekah Al-Qur'an. Sekalian Ustaz kita mempromosi. Jadi ada sedekah Al-Qur'an mulai dari 10.000 ini bisa di custom ya. Jadi silakan. Jadi nanti ya kalau misalkan berkenan dititipkan melalui sahabat karib, nah nanti Al-Qur'an ini akan kita berikan kepada ya rumah-rumah Quran. Ya target kita sih nasional. Ya, namun saat ini kita konsen di wilayah terdekat kita, Kota dan Kabupaten Bekasi. Nah, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan mudah-mudahan ya dengan tim Allah berikan keistiqomahan dan kemudian juga Allah ya berikan kemudahan gitu Ustaz. Ini itu prolog yang sangat luar biasa. Itu baru prolog ya bersama ya akhina Ustaz Hidayatullah. Ya tentu ya mumpung beliau hadir di sini ya silakan sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan untuk ya iseng-iseng tanya ke kita gitu ya. Nanti Ustaz Iid yang menjawabnya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, mungkin kayaknya perlu menyampaikan sebuah pengalaman yang berharga. Karena Ustadz namanya juga Khodimul Quran gitu ya. Luar biasa banget. Pokoknya kalau disandingkan dengan Al-Quran ya insya Allah itu akan menjadi mulia kan gitu ya. Ustadz sepanjang ini menyebarkan Al-Quran, ilmu Al-Quran ini sudah kemana aja nih Ustadz? Mungkin ada pengalaman yang menghantarkan kesadaran dan membangkitkan semangat. Yang namanya perjuangan itu kan kadang-kala naik, kadang-kala turun kan gitu Ustaz ya. Itu menguatkannya bagaimana Ustaz? Ya, tafadhol. Baik. Oke. Sedikit bercerita seputar pengalaman pribadi Al-Fakir ketika pertama kali belajar Al-Quran kepada seorang guru. Sebenarnya sejak kecil tentunya kita semua sudah terbiasa untuk ngaji. Kalau enggak di rumah dengan orang tua, tentu di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di TPQ, ya sudah terbiasa untuk mengaji Al-Quran. Namun Al-Fakir pribadi benar-benar mulai concern, mulai serius untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran itu ketika sudah mulai dapat kesempatan kuliah di Al-Azhar.
Jadi Al-Fakir setelah lulus dari Aliyah Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi, Al-Fakir diarahkan untuk mendaftarkan diri berangkat ke Al-Azhar. Dan singkat cerita, Allah mudahkan untuk bisa berangkat dengan perjuangan ibu Al-Fakir yang luar biasa dan juga jalan yang Allah mudahkan. Itu bisa sampai di Al-Azhar dan bisa belajar di sana. Waktu awal-awal Al-Fakir sangat kekurangan di dalam pemahaman bahasa. Ketika itu harus beradaptasi sangat lama ya agar bisa memahami bahasa para guru yang ada di sana. Dan waktu itu juga belum mengerti bagaimana cara mendalami Al-Quran dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika Al-Fakir berpindah tempat dari tempat yang di Mesir yang bernama Hayy Ashir. Ini tempat yang dimana orang-orang Indonesia banyak sekali ada di sana. Dan juga tempat-tempat di sini banyak sekali restoran-restoran juga yang dikelola oleh orang Indonesia dekat sekitaran sini. Nah, Al-Fakir berpindah ke daerah dekat Masjid Al-Azhar dan juga Masjid Sayyidina Husain. Itu berpindah ke tempat di belakang Masjid Sayyidina Husain. Jadi Masjid Al-Azhar itu berseberangan dengan Masjid Sayyidina Husain. Dan di situ ada kuliah Al-Azhar juga di situ. Jadi Al-Fakir mencari tempat teman-teman yang tinggal di sana agar bisa lebih dekat dengan tempat-tempat kuliah dan juga tempat talaqi, belajar ilmu agama dan Al-Quran. Ya, sampai suatu ketika Al-Fakir bertemu dengan seorang teman yang tinggalnya sama di Cikarang. Di sana Al-Fakir bisa tinggal bersama beliau, ikut-ikut kajian-kajian yang beliau ikuti. Dan beliau berguru dengan salah seorang guru Al-Quran yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti. Nah, ketika itu masuk ke sana itu sangatlah sulit karena memang murid-murid beliau itu sangat membeludak, banyak orang yang ingin belajar sama beliau. Sampai suatu ketika terjadi sebuah peristiwa, presiden dilengsarkan, ya, Presiden Mursi dilengsarkan. Dan ketika itu terjadi istilahnya saurah, seperti pemberontakan demo besar-besaran seperti itu. Di kuliah pun terjadi saurah. Nah, akhirnya tempat kuliah ditutup dan ya rumor yang beredar itu di Mesir itu terjadi sebuah huru-hara yang membahayakan. Akhirnya orang-orang Indonesia, para mahasiswa dikembalikan. Mungkin Ustadz Mufafin dan juga seluruh pemirsa tahu ya peristiwa-peristiwa seperti itu. Namun karena memang Al-Fakir berangkat dari ke Mesir itu berangkat dari kekurangan dan perjuangan yang luar biasa, ada sedikit ketakutan dalam diri Al-Fakir untuk pulang. Ya bukan mengapa ya, kalau misalkan untuk membiayai pesawat untuk kembali lagi, ya tentu butuh perjuangan yang luar biasa lagi. Maka Al-Fakir tetap nekat ketika itu di saat semua ditawarkan untuk harus pulang dan orang tua pun menyuruh untuk pulang. Al-Fakir bismillah tawakal untuk tetap berada di sana. Justru itulah yang membuka jalan Al-Fakir bisa belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti. Saat semua siswa sudah pulang, akhirnya saya dan teman saya ini tetap bertahan di sana dan dapat kesempatan untuk bisa terus mengaji. Dan alhamdulillah Allah jaga. Jadi di daerah kami tidak semua sebenarnya yang terjadi pergolakan seperti itu. Relatif aman di tempat kami tinggal. Dan luar biasanya Al-Fakir jadi dibukakan untuk bisa belajar Al-Quran di sana. Pertama kali dipertemukan, pertama kali belajar, saya langsung jatuh cinta. Ya, karena keikhlasan, keluar biasaan ilmu ke gurunya, karena bukan maksudnya lawan jenis atau gimana, jatuh cinta dengan bagaimana beliau mengajarkan, bagaimana keluar biasaan ilmu yang beliau berikan, bagaimana cara beliau mengajarkan, itu sangat menyentuh hati. Bahkan ketika di awal saja, ya ketika pertama kali diajarkan itu Al-Fakir ngerasa, wah
langsung bertekad saya harus juga mengajarkan Al-Quran seperti beliau. Saya harus juga ya mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau supaya bisa disebarkan. Ada salah satu cerita yang beliau ajarkan, yang beliau ceritakan kepada saya yang sangat membekas sampai sekarang. Jadi beliau itu asli dari Djibouti, daerah Afrika. Djibouti. Jadi bukan orang Mesir asli. Beliau ini adalah orang Djibouti. Ya, jadi ya, keilmuan beliau sudah diakui. Ya. Kakek beliau saja itu Syafi'i Shaghir. Maksudnya keilmuannya seperti Imam Syafi'i kalau kata masyarakat di sana. Nah, Syekh Abdul Qadir ini ya, diminta oleh masyarakat yang ada di Djibouti untuk segera pulang supaya bisa untuk mengajarkan warga Djibouti di sana. Tapi beliau dengan halus memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana. Kalau seandainya saya pulang, yang akan tersebar hanya di sekitaran sana saja ilmu Al-Quran yang saya miliki. Tapi kalau saya tetap menetap di Mesir ini dan banyak orang dari berbagai negara belajar, ada dari Mesir, ada dari Cina, ada dari Rusia, semua itu yang belakangnya tan, Kazakhstan, Turkmenistan dan lain sebagainya, ya, dari Asia, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia, mereka akan belajar dan akan mengajarkan ke daerahnya masing-masing, dan ilmu ini akan tersebar lebih banyak. Ilmu ini akan bermanfaat lebih luas ketimbang saya harus pulang segera dan tidak menyebarkan ke seluruh dunia. Dari situ saya merasa seperti dapat tugas, dapat kewajiban dari guru saya, ya, seberapapun ilmu yang didapat harus diajarkan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Dikarenakan inilah yang diinginkan oleh Guru Al-Fakir, dan keluar biasaan keikhlasan beliau, ya, tentu karena beliau ikhlas luar biasa, ilmu ini bisa disebar seluas-luasnya. Maka saya ingin mencontoh beliau dari segi keikhlasan, keluar biasaan, istiqomahan. Jadi guru saya ini Syekh Abdul Qadir Al-Djibouti, ya, tidak pernah tidak hadir di dalam menghadiri halaqah Al-Quran. Jadi yang sering bolong sayanya, ya, tapi beliaunya mau hujan badai sekalipun, mau kurang sehat sekalipun, itu tetap hadir, tetap ikhlas, tetap istiqomah, ya, tidak melihat itu dapat gaji berapa, nggak ada digaji, nggak minta digaji beliau, tapi luar biasa ikhlas, luar biasa istiqomah, ya, sampai Allah tunjukkan pemurahannya, Allah berikan jalan buat beliau bisa menyebarkan ilmu seluasnya. Maka itu hal utama mungkin yang membuat Al-Fakir juga merasa kalau ada yang meminta Al-Fakir dengan keterbatasan ilmu yang Al-Fakir dapat dari beliau dan juga guru-guru yang lainnya untuk mengajarkan Al-Quran, Al-Fakir selalu berusaha untuk tidak menolak dan tidak bisa menolak kalau sekiranya waktunya memungkinkan. Kecuali kalau misalkan, ya, waktunya berbentrokan gitu, mungkin Al-Fakir nggak bisa, ya, kecuali memang sudah banyak murid yang bisa menggantikan dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan yang lain juga bisa belajar Al-Quran dengan semangat agar semakin tersebar luas ilmu Al-Quran ini. Ya, penasaran ya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Semakin kita gali, ya, sesi demi sesi, maka rasa penasaran nanti mungkin sebelum mengupas kitab At-Tibyan tadi itu kan baru prolognya, ini pemanasan ya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, karena sambil juga kita bisa dia menunggu sidang isbat, ya, insyaallah sih kalau hari ini terang cuacanya, ya insyaallah besok puasa. Tapi kalau misalkan hari ini ternyata mendung, ya puasanya insya Allah di hari Kamis, ya, tentang ngikutin pemerintah gitu, ya, pemerintah dan ya beberapa ormas
ya, yang menetapkan di hari Kamis. Ya. Baik sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Tadi beliau menerangkan kaitannya dengan kondisi Mesir saat itu ya, yang dipimpin oleh Morsi ya. Morsi itu gejolaknya kalau nggak salah Ustaz di 2012 2013 apa ya? Iya itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu perasaannya gimana itu Ustaz? Apakah gini kan kadangkala di media sosial yang beredar gitu ya, itu sesuai dengan faktualnya. Ya, apa bisa di bumbu-bumbu supaya banyak apa viewernya kan gitu ya. Kayak semacam dulu pernah diizinkan Mekah melaksanakan ibadah umroh. Nah, ternyata pada saat bersamaan di Indonesia itu ada rumor yang beredar bahwa Mekah dilanda banjir. Padahal ada beberapa yang nanya apa Mekah banjir, enggak ada, orang panas sekalipun misalkan hujan hanya. Nah, itu apakah mungkin juga sampai kali ya di mahasiswa-mahasiswa Indonesia kaitannya dengan kondisi Mesir saat itu. Itu saat itu di mana itu saat gejolak itu, apa jauh dari titik? Kalau yang gejolak itu di ibu kotanya apa di? Oke. Kalau tempat unjuk rasa itu paling besar di daerah namanya Rob'ah itu daerah yang jauh sekali daripada tempat kuliah kami ataupun Masjid Al-Azhar dan juga Jami'atul Azhar. Namun ada beberapa dari mahasiswa juga mungkin yang memang juga ikut demo dan juga ikut jadinya memberikan ya unjuk rasanya di kuliah di tempat kuliah. Jadinya akhirnya ya mungkin untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar di kuliah karena mungkin ada yang demo juga jadi berhenti. Namun unjuk rasa besarnya itu berpusat di beberapa titik saja, tidak menyeluruh ke semua. Dan juga ya masyarakat Mesir sendiri tidak memberikan imbas daripada itu kepada kita gitu. Maksudnya ya kita yang belajar di situ tidak ada hubungannya dengan hal ini, maka sebenarnya tidak saya sendiri merasakan tidak ada pengaruh perbedaan antara sebelum terjadinya unjuk rasa dengan setelah unjuk rasa gitu. Tapi memang kalau dari segi keamanan yang ditampilkan dari segi yang dari media-media massa memang seperti itu terjadi ya, sebuah unjuk rasa yang besar dan lain sebagainya ya, protes keras di mana-mana ya, namun insya Allah orang-orang yang Mesir, orang-orang yang Indonesia yang ada di Mesir itu tidak ikut-ikutan untuk berunjuk rasa dan selama tidak ikut campur dan ikut-ikutan dalam perpolitikan di sana insya Allah masih aman-aman saja Ustaz. Siap. Ya itu sekilas kondisi saat itu ya Ustaz. Ya. Kita kembali kepada pembahasan yang utama yaitu kitab At-Tibyan. Jadi sebelum nanti ada pertanyaan kaitannya dengan pemahaman dasar, mungkin ya disepil tipis-tipis gitu ya Ustaz ya. Kaitannya dengan kitab At-Tibyan ini. Namun sebelumnya ya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, di bulan Ramadan ini tentu ya kami menyiapkan beberapa program. Jadi beberapa program diantaranya takjil, lalu kemudian memberikan apresiasi kepada guru ngaji, juga kemudian memberikan paket sembako, juga memberikan santunan yatim. Lalu kemudian kami juga menerima ya infak, sedekah, kemudian juga zakat. Ya kalau mau bayar fidyah kayaknya udah ini ya Ustaz ya. Kalau fidyah sudah lewat ya. Sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, kami mengkonsep program-program itu tentu ya beralasan gitu ya. Karena memang kondisi kota ataupun Kabupaten Bekasi nampaknya masih banyak ya orang-orang yang perlu kita bantu. Orang-orang yang perlu kita sapa, karena juga banyak juga ya setiap harinya mereka bingung mau makan apa. Jadi kalau sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan yang saat ini mantengin nih
sahabat karib foundation podcastnya ya, kalau punya kuota ya sudah dipastikan gitu ya. Dapurnya sudah terisi kan gitu. Apalagi nih munggahan. Wah, ya, tradisi-tradisi di kampung itu kan banyak, itu ada yang motong apa namanya ayam, kemudian bebek atau daging dan sebagainya. Nah, kita coba memahami kondisi itu sehingga kemudian terbuatlah program itu. Jadi ya jangan ragu jika ada pertanyaan kaitannya dengan sahabat karib. Ya program apa saja sih di bulan Ramadan? Ya tinggal layangkan pertanyaan melalui @sahabatkarib ya .karib foundation. Nah itu. Ya Ustaz, kembali lagi. Dan ini ngomong-ngomong sampai jam berapa Ustaz? Jam 2, sekarang jam 13.51. Ya. Masih ada waktu kah Ustaz? Masih. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang sangat mendasar kaitannya dengan kitab yang nantinya akan kita bedah. Syukur-syukur ya sahabat karib, sahabat menara kebaikan yang saat ini stay tune di TikToknya sahabat karib ya bisa memiliki gitu ya. Kitab ini apa Ustaz? Ya, kitab ini terjemahannya, kitab At-Tibyan Adab Penghafal Al-Quran. Ini cocok banget ya, terlebih lagi rumah Quran, rumah tahfidz ya, yang saat ini stay tune juga ngikutin obrolan siang bersama Ustaz Hidayatullah. Ini juga recommended banget ya untuk bisa dimiliki ya. Tinggal ya kalau misalkan Bapak Ibu ya berkenan, nanti kita kolektif ya, kita kumpulkan siapa yang mau memesan ya silahkan. Nah, selama insyaallah mudah-mudahan Allah berikan ya usia yang penuh dengan keberkahan ya, sehingga kami bersama Ustaz Iid bisa ya membuka ya perlembarnya dari kitab yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini bisa didapat ya di Shopee juga mungkin ada kali ya, di TikTok banyak. Juga mungkin ada gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata sukar, insya Allah kami fasilitasi dan kami berusaha untuk menghadirkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah itu Ustaz. Sambil ya itulah ya podcast gitu ya. Ya kita mencoba mengikuti ya zaman. Iya. Nah, zamannya. Dan alhamdulillah juga ini difasilitasi Ustaz. Iya. Alhamdulillah menjelang Ramadan difasilitasi oleh Majelis Telekomunikasi ya Teltel MTT. Ya terima kasih kepada MTT yang sudah memberikan fasilitas podcast. Mudah-mudahan ini ya udah amal jariah kalau dipakai terus kan ya. Apalagi dipakainya untuk memberikan informasi yang penuh dengan inspirasi, yang penuh dengan edukasi dan sebagainya. Baik Ustaz, langsung ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya, juga kami rangkum ya pertanyaan. Jadi apa sih menjadi tujuan utama gitu ya mempelajari adab para penghafal Al-Quran menurut kitab ini ya. Kemudian juga yang kedua, kenapa sih adab itu harus didahulukan ya, daripada ilmu? Nah, itu Ustaz. Ya, baik. Di pertanyaan pertamanya adalah kenapa? Ya, tujuan utamanya. Yang pertama ya mempelajari adab para penghafal Al-Quran. Tujuan utama mempelajari adab penghafal Al-Quran. Sebenarnya adab penghafal Al-Quran ya, nama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tidak sebatas peruntukannya untuk penghafal Al-Quran saja. Hamalah Al-Quran bisa juga kita maknai pembawa Al-Quran, artinya orang yang mengemban ya, amanah berkhidmah untuk Al-Quran, ingin berkecimpung di bidang Al-Quran, ingin lebih sering membersamai Al-Quran, ini juga termasuk hamalatul Quran. Sebenarnya kalau begitu kita semua berkewajiban untuk menjadi hamalatul Quran, karena memang Al-Quranlah pedoman hidup kita yang membuat kita terlindungi
jalannya diarahkan ke jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dalam mengakses Al-Quran adalah kebutuhan semua umat Islam, dan mudah-mudahan ketika kita mengaksesnya kita pun yang memperhatikan adab. Kenapa harus memperhatikan adab? Jadi ya ketika kita ingin melakukan segala hal, tentu adab adalah hal yang paling penting. Ya, ketika ingin mendapat kemuliaan, asyarafu bil adab, ya, tentu harus dengan menjunjung tinggi adab. Dengan adab yang kita miliki, tentu akan bertimbal balik, tentu akan berdampak hal yang lebih baik kepada diri kita sendiri ketimbang ketika kita tidak memiliki adab. Kita menyaksikan sendiri ya, relate di zaman sekarang, permasalahan yang ada itu bukan dikarenakan kurangnya ilmu. Orang berilmu di zaman sekarang banyak sekali, tapi permasalahannya adalah orang yang adabnya kurang. Jadi kerusakan ataupun hal-hal yang kurang mengenakan di zaman sekarang, fenomena-fenomena yang terjadi ini bukan didasari kurangnya ilmu, kebanyakannya adalah kurangnya adab. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Ya tentu ketika adab belum dipelajari, maka inilah yang akan menjadi permasalahan. Tapi ketika adab dipelajari, tentu inilah hal yang penting dan akan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditanya, ya, rukun iman, rukun Islam, dan apa itu ihsan? Apa itu iman, Islam, dan ihsan? Jadi adab ini termasuk di dalam ihsan itu sendiri. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kita tidak berani untuk berbuat keburukan yang melanggar aturan Allah, karena ada Allah selalu memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita tidak merasakan Allah, melihat Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segalanya, dan Allah Maha melihat kita, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, dan tidak pernah luput dimanapun kita berada. Dengan begitu kita bisa memperhatikan adab, karena adab itu adalah hal yang mahal, tidak bisa dibeli dengan harga sebesar apapun, setinggi apapun. Karena adab inilah yang membuat seseorang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memiliki adab, ya, setinggi apapun ilmu seseorang tidak akan ada nilainya. Begitu juga ketika membaca Al-Quran, kalau tidak disertai dengan adab, bisa jadi kualitas pahalanya tidak sebanyak orang yang memiliki adab kepada Allah. Berinteraksi kepada Allah jika tidak disertai adab, mungkin ya perasaannya, hal positifnya tidak sebanyak didapat ketimbang dengan orang yang penuh adab kepada penciptanya, ya, kepada orang yang kita hormati, bos kita ataupun siapapun, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Kita memperhatikan adab karena mereka adalah orang-orang yang baik, orang yang berbuat baik kepada kita. Ke Allah yang maha baik kepada kita, meskipun kita sering bermaksiat, meskipun kita sering lupa, lalai, dan sebagainya, Allah tidak pernah berhenti memberikan kita rezeki. Setiap nafasnya tidak terhitung rezeki yang Allah berikan. Allah menciptakan kita tidak langsung ditinggal begitu saja, tapi dijamin rezekinya sampai kita wafat, sampai kita sempurna nikmatnya, maka baru selesai Allah berikan rezeki kepada kita. Makanya kalau wafat, kalau istilah kita selesai rezeki diberikan itu wafat, ya. Wafat itu meninggal. Maksudnya apa? Bukan rezekinya dipotong, tapi sudah semua ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan makhluknya. Seperti itu. Jadi adab
kenapa ya, adab yang dibahas ya memang ya, supaya kualitas bacaan Al-Quran kita semakin bagus dan supaya kita memperhatikan adab dengan betul-betul, karena inilah hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, bahkan dibutuhkan di zaman sekarang ini. Seperti itu Ustaz. Pertanyaan keduanya apa tadi Ustaz? Saya rasa sudah cukup ya, tadi jawab ya. Nah, ya. Baik, sahabat karim, sahabat menara kebaikan, ya mumpung ini ada apa namanya yang berkompeten dalam hal ini Ustaz, ada istilah, nggak tahu kebenarannya seperti apa, apakah memakai kata ini benar atau tidak. Ada istilah hafidul Quran, ada istilah hamilul Quran gitu. Apakah kedua-duanya ini istilah yang tepat untuk misalkan penamaan di dalam rumah-rumah Quran? Kan ada yang menamakan rumah tahfidz Al-Quran gitu ya. Atau kan kalau saat ini memang belum nampak terlihat tuh rumah hamilul Quran gitu ya. Cuman mendengar beberapa informasi-informasi ya bahwa yang namanya hufad, yang mohon diluruskan, atau hafid itu lebih kepada ya hafalan hadis gitu. Kalau misalkan hamil ya memang orang yang konsen di dalamnya menghafal Al-Quran 30 juz secara rutin, lalu kemudian memahami asbabun nuzulnya ya, memahami asbabun nuzulnya dengan baik dan ya secara rinci gitu, maka disebut dengan hamilul Quran. Nah mungkin ya bisa jadi ini menjadi pertanyaan juga, sahabat karib, sahabat menara kebaikan, ada istilah hafidul Quran, ada istilah hamilul Quran. Nah ini bagaimana Ustaz menyikapinya? Ya. Ya betul. Saya pribadi ya baru tahu dari Ustaz Mukhafin ini, jadi antara hafizul Quran dengan hamilul Quran ini ada bedanya. Yang setahu saya ya sama saja sebenarnya, inti yang dimaksudkan adalah penghafal Al-Quran. Tentu ketika sudah hafal dia punya tanggung jawab untuk juga mengamalkan, mengajarkan, mentadaburi, dan juga jangan sampai hafalannya hanya sebatas kerongkongan saja, dia harus sampai hati. Adapun istilah hafiz yang dikatakan tadi memang biasanya tersematkan untuk ulama hadis ya, seperti itu. Memang zaman dahulu ya ada istilahnya al-hafiz, misalkan al-hafiz Ibnu Hajar misalnya. Ya memang itu istilah yang dibuat ulama buat orang yang hafal sekian ratus ribu hadis gitu ya, al-hafiz ini. Dan dulu kenapa enggak disebut orang penghafal Al-Quran itu al-hafiz? Karena dulu ulama yang memang sudah suatu kewajiban untuk hafal Al-Quran. Oh, sudah keharusan ya. Sudah keharusan dari kecilnya memulai ilmu itu dari belajar Al-Quran. Hingga Ibnu Sina pun, Al-Farabi yang terkenal ilmu umumnya, ilmu eksaknya, ya, ilmu kedokterannya, ilmu fisikanya dan lain sebagainya, itu semua rata-rata cendekiawan muslim terdahulu itu hafal Al-Quran. Dan memang sumbernya keilmuan dari Al-Quran. Maka mereka mengawali semuanya dari hafal Al-Quran. Kenapa nggak disebut al-hafiz? Ya sudah kebanyakan ya. Waktu zaman dahulu itu yang disebut al-hafiz kalau begitu. Ya, makanya kalau hadis yang termasuk memang bisa menguasai banyak itu adalah luar biasaan. Ya, jadi ada julukan khusus al-hafiz. Siap. Itu kan menambah ya, sahabat kari, sahabat menara kebaikan, menambah literasi kita, pemahaman kaitannya dengan hafizul Quran ataupun hamilul Quran. Ya jadi ya para ulama jadi mau nggak mau beliau harus ya hafal Al-Quran kan gitu ya. Memang kebutuhan. Udah menjadi kebutuhan tradisi dulu. Tradisinya. Jadi
ya tadi yang dikenal Ibnu Sina, Farabi dan sebagainya yang concern di bidang eksak juga, mereka hafal Al-Quran gitu ya, luar biasa. Nah ini makanya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, ayolah kita bersama-sama ya, kita bersama-sama ya, tengoklah Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada di rumahnya masing-masing. Kita memiliki kewajiban bukan hanya ya membeli saja gitu ya, tapi kadangkala kita membeli dengan harga yang fantastis gitu ya, itu banyak kemudian ditaruh di meja-meja ruang-ruang lemari-lemari hias gitu ya. Padahal Al-Quran yang nggak pernah dibuka mau diluruskan Ustaz akan mintai pertanggungjawaban kan gitu ya. Ini kayak semacam ini kan masih di ini nih. Kapan saya dibacakan gitu. Jadi sahabat karib, ini adalah bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Ya, mungkin terkait dengan itu yang tadi ayat tadi saya bacakan ya, kasih sepil-sepilnya lah Ustaz. Yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sependek pemahaman yang Al-Fatihah pahami, ini menjelaskan mengenai bahwasanya di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan sekaligus dan berfungsi sebagai petunjuk kepada manusia, dan juga sebagai pembeda antara kebatilan dan yang hak. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Syahrul Ramadan disebut di awal sebagai pemberitahuan bahwasanya ini adalah kemuliaan di bulan Ramadan. Penekanan kita untuk memperhatikan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya, karena di bulan ini dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam punya Allah. Allah memilihkan yang terbaik untuk menjadi perantara yang berhubungan dengan Al-Quran ini. Dimulai dari turunnya melalui perantara malaikat paling mulia, itu siapa kira-kira? Malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan ke hati makhluknya Allah paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan juga di tempat yang mulia, yaitu di Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Ini awal baitin wudi'a linnas, jadi tempat paling mulia. Nah, waktunya juga dipilih waktu paling mulia di bulan Ramadan. Unzila di sini diartikan sekaligus, tidak nazala ya, ada kata anzala, ada nazala. Kalau anzala sekaligus semuanya turun. Kalau nazala ini artinya turunnya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Di bulan Ramadan ya, saat itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana Nabi kita berwasiat, taraktu fikum amrayn, saya tinggalkan dua hal, ma in tamassaktum bihima, kalau kita berpegang teguh kepada keduanya itu, lan tadillu bihima abada, kita tidak akan merasa tersesat, kita tidak akan tersesat jalan kita ya, tujuan hidup kita. Kita sudah berikrar di hadapan Allah ketika masih menjadi ruh untuk menyembah Allah, menjadikan Allah satu-satunya. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran ketika kita lahir di dunia. Kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita
bingung arah mau kemana, tujuan apa kita hidup ini, tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Kenapa kita dipilih Allah untuk bisa ada di dunia ini? Nah, kalau dilihat dari kemungkinan lahir kita ini bersama saudara kembar kita ratusan ribu yang jumlahnya itu, tapi dipilih dari tiadanya menjadi ada, kita yang dipilih. Tentu ini adalah maksud Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keinginannya, kita harus juga mengetahui ya bagaimana yang Allah mau lewat pedoman-pedoman Al-Qur'an itu. Maka kalau kita sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, kita tidak akan salah jalan. Kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus dalam keadaan selamat sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Ama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah kami tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penghambaan. Ya, seperti itu. Siap, terima kasih. Wah, luar biasa. Ini kalau ngebahas kaitannya dengan Al-Qur'an ini perlu waktu yang panjang ya. Asik gitu ya kalau bersama dengan ahlinya, insyaallah. Pergi ke taman memetik delima, asik. Singgah sebentar membeli jamu. Podcast santai penuh hikmah bersama Ustadz Iid berbagi ilmu. Wah, kira-kira nyambung apa enggak? Insyaallah. Insyaallah. Satu lagi Panbon ya, biar kita berikan yang ini aja ya Ustaz ya, jangan terlalu berat-berat lah ya. Burung nuri terbang ke hulu, hinggap sebentar di dahan cemara. Seru sekali ngobrol ilmu, tambah wawasan, tambah pahala. Alhamdulillah. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan. Ini tidak terasa memang ya kalau ngobrolin ilmu, apalagi ngobrolin perumahan hidup kita yaitu Al-Qur'an. Jadi sebelum penutup atau statement closing, saya mau iklan dulu nih sahabat karib, sahabat menara kebaikan. Bagi sahabat yang ada berencana melakukan perjalanan ibadah umrah di bulan Syawal ya, insyaallah kami Khalas Tour Berkah Mulia ya, memfasilitasi jamaah umroh insyaallah keberangkatan di bulan Syawal. Nah, keberangkatan di bulan Syawal itu hanya satu kali, selebihnya ya kemungkinan itu akan di stop karena mempersiapkan untuk menyambut kedatangan tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji. Dan kami sampaikan juga ya, ada beberapa jamaah sahabat karib ya yang sudah menjadi donatur juga melaksanakan ibadah haji di tahun ini Ustaz, di 2026. Ada Ibu Kenny dari Cikarang Baru, juga ada Ibu Yus dulu di Cikarang Baru, ternyata sekarang di Bogor ya, ikut KBIH Ustaz Sanai Abdurrahman LC beberapa kali ya melakukan manasik ibadah haji, dan kami sudah patlah kemudian mendoakan agar supaya diberikan kesehatan yang sempurna, karena ibadah haji bukan berbicara ibadah yang sederhana gitu ya, kayak nampaknya semuanya bahunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, perlu sak nyawanya pisan. Kalau perlu nyawanya, karena memang ini ibadah luar biasa, jadi butuh fisik yang prima. Makanya Kementerian Haji ini pendampingnya itu luar biasa ya. Ada edukasi semi militer. Ada edukasi semi militer di Karangketina kurang lebih 20 hari. Jadi karena memang akan mendampingi para lansia bagaimana kalau misalkan pendampingnya loyo, cepat, letih, lesu dan sebagainya. Sementara yang didampingi adalah orang-orang tua. Orang-orang yang kalau di Indonesia sih katanya lemah, tapi
kenyataannya kalau di sana itu mereka kebalikannya ya. Jadi jangan sampai kita salah ucap ya. Jadi di Indonesianya suka sakit, tapi pas di sana tidak pernah ya sakit. Ya terbukti juga ada salah satu jamaah umroh Khalas Tour juga, dia udah mempersiapkan untuk saat ya pening, migrain itu disiapkan tuh sama dia tuh dari Indonesia. Jadi kalau misalkan lagi apa nih, lagi tawaf atau lagi sa'i atau lagi apa lagi tuh, dia udah siap-siap tuh. Ya ternyata karena ada niat yang bagus gitu ya, ada keyakinan bahwa Allah akan menjaga dari sisi kesehatan atau dari sisi yang lain, sehingga kemudian ternyata malahan obatnya itu sampai ke Indonesia kembali baru diminum. Ini kan ajib ya, ini luar biasa banget. Saya kira ya banyak lah ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi sahabat yang mau melakukan ibadah ya umroh ya, apa yang belum mendapatkan travel umroh ya silakan datang ke Khalas Tour. Itu Khalas Tour itu di Stadion Mini Ustaz. Stadion Mini Pilar ya. Di situ ada Khalas Tour, insyaallah ya kami akan melakukan ibadah itu selama 9 hari dengan harga ya 30 juta 30 juta insyaallah mendapatkan fasilitas bintang untuk penginapan itu bintang 4 tidak jauh dari pelataran Mekah ataupun Madinah insyaallah. Khalas tuh ya, alhamdulillah itu Ustaz ya, sambil apa namanya menyampaikan kaitannya dengan ya informasi-informasi. Nanti sebelum ditutup oleh Ustadz silakan memberikan statement closing ya, artinya para jamaah agar supaya ya semangat ya menghadapi bulan Ramadan, diisi dengan ya bacaan-bacaan Al-Qur'an ataupun mendengar ya kajian-kajian kaitannya dengan Al-Qur'an. Setelah itu baru ditutup langsung dengan doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia, yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak uangnya, paling banyak pengaruhnya, dan paling banyak segalanya, tapi yang paling baik akhlaknya. Untuk bisa membuat Al-Quran ini yang menghasilkan ya, manfaat yang luar biasa dalam diri kita, menjadi petunjuk untuk kita butuh keberkahan dari Al-Quran itu. Untuk menyambutnya, untuk memancingnya, kita butuh mulai dari memperlakukan Al-Quran, berinteraksi Al-Quran dengan adab, agar Al-Quran mendatangkan, memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak. Baik kita memahaminya atau belum memahaminya, baik kita sanggup membacanya, tafsirnya, ataupun belum sanggup untuk membaca tafsirnya, Al-Quran tetap akan memberikan kemukjizatan untuk kita semua apabila kita memiliki kemauan untuk memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, dan salah satu nasihat untuk kitabullah adalah membacanya dengan sebaik-baik bacaan, memperlakukannya dengan sebaik-baik perlakuan. Apabila kita memperlakukan Al-Quran dengan baik, artinya kita ingin menyambung ya, interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kalau Nabi Musa alaihi salam itu harus naik ke Bukit Tursina dulu untuk bercakap-cakap kepada Allah. Umat Nabi Muhammad kita semua ini istimewa. Cukup buka Al-Quran, kita berinteraksi dengan Allah. Cukup sujud yang panjang, kita berinteraksi kepada Allah. Allah mudahkan kita, memberikan kita keberuntungan sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk berinteraksi kepadanya. Ini sebuah kemukjizatan luar biasa yang harus kita syukuri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mari kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa meminta kepada Allah agar jangan dijauhkan diri kita dengan Al-Quran, agar anak kita, keluarga kita didekatkan dengan Al-Quran, dicintakan hati kita kepada Al-Quran. Jangan jauhkan ya,
apalagi di zaman yang penuh banyak fitnah ini, diri kita semua dari Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita syafaat Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjadikan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu akhlak kita semua, bagaimana Nabi Muhammad SAW berakhlak Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah tidak terasa bersama dengan Ustadz Hidayatullah kurang lebih 1 jam lebih. Ya, namun sebelumnya kami akan sapa beberapa sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Ada Ibu Sri Wartini. Ya, terima kasih sudah mengikuti ya TikTok sahabat karib bersama Ustadz Hidayatullah. Nah, kemudian juga ada ya Bapak Adi Wahyudi. Ya, beliau direktur Khalas Travel. Ya, Khalas Travel, beliau juga hadir. Berkah Ustadz, spirit Ramadan insyaallah. Ya, kemudian juga ada Bang Rachel, kemudian Sofa dan masih banyak lagi. Yang jelas kita tunggu, tengokin selalu podcastnya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Gini. Gini Ustadz. Ya, gini. Ini sesuai dengan ininya ya. Sahabat ya, kita foto dulu Ustaz. Ya. Sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Sahabat karib, sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Hah? Ya, nah itu sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan. Insyaallah ya kita akan share kembali jadwal bersama beliau insyaallah. Ya mudah-mudahan ya, selama Ramadan membersamai kita. Atau bisa jadi selepas Ramadan juga ya semakin giat kembali untuk ya melakukan ya podcast gitu ya Ustaz ya. Karena di bulan Ramadan ini kita mengambil momen yang sangat berharga karena banyak dari kaum muslimin ya banyak tersadar di awal-awal Ramadan. Nah, ini kita ngambil kesempatan ini mudah-mudahan juga ya mereka sadar itu bukan di awal Ramadan saja, tetapi ya sadarnya terus sampai akhir ya kehidupannya insyaallah. Alhamdulillah kita akhiri dengan bacaan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan.